Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fatin Abidah, NPM 161900251. Saya dari kelompok A, dosen pengambil saya Ibu Nila Oktaviani. Pada praktikum kali ini, saya akan bahas tentang uji senyawa antimikroba secara difusi semburan dan difusi Paber-Dix. Saya dari Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada praktikum kali ini, kita akan bahas tentang uji senyawa antimikroba secara difusi semburan dan difusi Paber-Dix. Sebelum kita mulai praktikum, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan limpahan kesehatan, rahmat, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Pada praktikum kali ini kita akan bahas tentang uji senyawa antimikroba secara difusi semburan dan difusi Paber-Dix. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui ada tidaknya potensi antibakteri dari suatu senyawa antimikroba, misalnya antibiotik, secara difusi semburan dan difusi Paber-Dix. Antibiotika adalah senyawa kimia yang berasal dari organisme hidup yang dibuat secara sintetik dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan mikroorganisme. Pada awalnya, antibiotika diisolasi dari mikroorganisme, tetapi sekarang beberapa antibiotika telah didapatkan dari tanaman atau binatang, menurut Soekarjo tahun 1995. Antibiotika pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1929. Pada waktu itu, secara kebetulan, Alexander menemukan antibakteri yang sangat efektif, yaitu penisilin. Penisilin ini pertama kali dipakai dalam ilmu kedokteran pada tahun 1939 oleh Chain and Florey. Antibiotik yang efektif bagi spesies bakteri, baik Coccus, Bacil maupun Spiril, merupakan antibiotik yang memiliki spektrum yang luas, contohnya seperti tetrasiklin. Sedangkan suatu antibiotik yang hanya efektif untuk spesies tertentu merupakan antibiotik yang spektrumnya sempit. Contohnya seperti penisilin, menurut Dwi Saputra tahun 2003. Sedangkan senyawa antimikroba merupakan senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroba. Antimikroba ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu antiseptik dan desinfektan. Zat antimikroba ini dapat bersifat bakterisidal, bakteristatik, fungsistatik, ataupun germisidal. Keefektifan penghambatan merupakan salah satu kriteria pemilihan suatu senyawa antimikroba untuk diaplikasikan sebagai bahan pengawet bahan pangan. Semakin kuat penghambatnya, semakin efektif untuk digunakan. Mekanisme penghambatan mikroorganisme senyawa antimikroba ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gangguan pada senyawa penyusun dinding sel, peningkatan permeabilitas membran sel yang dapat menyebabkan kehilangan komponen penyusun sel, menginaktivasi enzim, dan destruksi atau kerusakan fungsi material genetik, menurut Ahanggit tahun 2010. Uji potensi antimikroba ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode difusi dan dilusi. Cara pengujian potensi daya mikroba ada bermacam-macam. Umumnya digunakan cara pengenceran, cylinder diffusion plate method, Paber-Dix diffusion method, dan agar dilution plate method. Prinsip kerja dari senyawa difusi adalah terdifusinya senyawa antimikroba ke dalam media padat di mana mikroba uji telah diinokulasikan. Metode difusi ini dapat dilakukan secara Paber-Dix dan semburan. Pada metode difusi secara Paber-Dix, kertas disk yang mengandung antibiotik diletakkan di atas permukaan media agar yang telah ditanami mikroba uji. Setelah itu hasilnya dibaca. Penghambatan pertumbuhan mikroba oleh antibiotik terlihat sebagai sonar jernih di sekitar pertumbuhan mikroba. Sedangkan metode difusi semburan dilakukan dengan membuat semburan dengan diameter tertentu pada media agar yang telah ditanami mikroba uji. Luasnya sonar jernih merupakan petunjuk kepekaan mikroba terhadap antibiotik.
Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini ada ciprofloxacin, gentamisin, kultur multibakteri NB, media nutrien agar, aquades, alkohol 70%, dan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Cara kerja yang pertama membahas tentang uji potensial senyawa antibiotik secara difusi semula. Pertama, dilakukan preparasi senyawa uji sesuai dengan petunjuk kemasan. Pertama-tama dibuat 4 variasi konsentrasi senyawa uji dengan konsentrasi 25, 12,5, 6,25, dan 3,125 mg per mili. Lalu dilakukan preparasi mikroba uji. Pertama-tama disiapkan kultur murni bakteri uji dan deret larutan standar MC-Velan. Lalu dibuat suspensi bakteri 10 ml sebanyak 2 tabung dengan menggunakan media PPW dan disetarakan kekeruhannya dengan larutan standar MC-Velan 2 dengan konsentrasi mikroba 6,10⁸ CFU per mili. Lalu dilakukan pengujian potensi antibiotik secara difusi sumuran. Pertama-tama disiapkan petri yang berisi media nutrien agar sebanyak 20 ml, 15 ml, dan 5 ml. Lalu dibuat kontrol kontaminasi media. Cara pembuatan kontrol kontaminasi media. Pertama-tama dibuka petri yang berisi 20 media Na secara aseptis, dilakukan di dekat api. Lalu dibuat semuran pada petri 1 dengan pelubang gabus nomor 4. Lalu dibuat Na pada sumuran dengan menggunakan jarum Ose secara hati-hati sehingga Na di sekelilingnya tidak tergores. Lalu dimasukkan bulatan Na tersebut ke dalam beker gelas dan diberi label agar tidak tertukar. Cara kerja yang keempat membahas tentang pembuatan kontrol negatif dan pengujian potensi antibiotik secara difusi semuran. Pertama-tama dibuat media base layer agar dan seed layer agar. Bagian dasar petri dibuat garis dengan menggunakan spidol menjadi 4 bagian. Lalu dibuat semuran pada bagian keempat dengan menggunakan pelubang nomor 4. Pembuatan semuran ini dilakukan sampai dasar set layer dan tidak menembus base layer agar yang berfungsi sebagai dasar semuran. Lalu diinokulasikan 50 ml masing-masing senyawa uji pada semuran dengan kontrol negatif dan 4 variasi konsentrasi senyawa uji dengan menggunakan alat mikrobipet. Lalu diberi label pada dasar petri. Setelah petri diberi label, lalu dimasukkan petri ke dalam mesin inkubasi selama 24 jam. Tidak dilakukan inkubasi secara dibalik. Lalu diamati gambar pertumbuhannya dan diukur diameter zona jernih di sekitar semuran dengan menggunakan jangka sorong dan dihitung diameter zona hambat yang terbentuk. Cara kerja yang kedua tentang uji potensial senyawa antibiotik secara difusi Peperdix. Pertama-tama dilakukan preparasi mikroba uji. Pertama-tama disiapkan kultur murni bakteri uji dan deretan larutan standar MC-Velan. Lalu dibuat 10 ml suspensi bakteri uji menggunakan media PPW dan disetarakan kekeruhannya dengan larutan standar MC-Velan 2. Lalu dilakukan pengujian potensi antibiotik secara difusi Peperdix. Pertama-tama dilakukan pembuatan kontrol kontaminasi media. Disiapkan 20 ml media Na, lalu dituangkan ke dalam Petri dish secara steril, dilakukan di dekat api, lalu diberi label pada dasar Petri dish. Lalu dibuat kontrol pertumbuhan bakteri uji. Pertama-tama diambil 0,2 ml suspensi bakteri uji, lalu diinokulasikan ke dalam Petri yang telah berisi media Na secara spritlet dan dibiarkan permukaan agar mengering. Lalu diberi label pada dasar Petri dish agar tidak tertukar. Pembahasan.
Pada praktikum kali ini membahas tentang uji senyawa antimikroba secara difusi semuran dan difusi Peperdix. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui ada tidaknya potensi antibakteri dari suatu senyawa antimikroba, misalnya antibiotik secara difusi semuran dan difusi Peperdix. Potensi antimikroba ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu metode difusi dan dilusi. Cara pengujian potensi senyawa antimikroba ada bermacam-macam, tergantung pada sifat dan bentuk sediaan senyawa antimikroba. Pada umumnya digunakan cara pengenceran, silinder, diffusion plate method, Peperdix diffusion method, dan agar dilution plate method. Metode yang digunakan pada praktikum kali ini adalah metode difusi. Prinsip kerja dari metode difusi adalah terdifusinya senyawa antimikroba ke dalam media padat di mana mikroba uji ini telah diinokulasikan. Metode difusi ini dapat dilakukan secara Peperdix dan secara semuran. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini ada mikropipet, pipet tetes, pipet ukur, gelas ukur, petri dish, Bunsen, Erlenmeyer, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini ada ciprofloxacin, gentamisin, kultur murni bakteri NB, media nutrien agar, aquades, alkohol 70%, bakteri Pseudomonas aeruginosa, dan ekstrak buah alpukat. Ini adalah hasil uji daya hambat ekstrak buah alpukat terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan membandingkan metode yaitu metode Dix dan semuran. Hasil dari tabel 1 menunjukkan hasil rata-rata diameter zona hambat tiap kelompok perlakuan pada metode Dix dan semuran dengan variasi konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% ekstra buah alpukat terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan pengulangan sebanyak 5 kali diperoleh hasil metode Dix berturut-turut yaitu 16,6 mm, 21,6 mm, 26,0 mm, 28,4 mm, dan 29,6 mm. Sedangkan pada metode semuran diperoleh hasil rata-rata zona hambat berturut-turut yaitu 25,4 mm, 27,4 mm, 28,8 mm, 30,2 mm, 31,2 mm. Kontrol positif ciprofloxacin ini memiliki zona hambat 33 mm, sedangkan gentamisin memiliki zona hambat 28 mm. Sedangkan kontrol negatif yaitu aquades sterile ini tidak ada zona hambatnya. Berdasarkan hasil pengamatan, ekstrak buah alpukat ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa yang ditunjukkan dengan luasnya diameter zona hambat yang terbentuk dan hasil yang sensitif. Bakteri Pseudomonas aeruginosa ini merupakan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, dermatitis, infeksi jaringan lunak, bakteri mania, infeksi tulang dan sendi, infeksi pencernaan, dan berbagai macam infeksi sistemik terutama pada penderita luka bakar berat, kanker, serta penderita AIDS yang mengalami penurunan sistem imun, menurut Mayasari tahun 2005. Metode semuran ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah untuk mengukur luas zona hambat yang terbentuk karena isolatnya beraktivitas tidak hanya di permukaan atas nutrien agar. Metode Dix ini memiliki kelebihan yaitu dapat dilakukan pengujian secara lebih banyak dalam satu kali kegiatan dan tidak terlalu memerlukan banyak tenaga. Kekurangan dari kedua metode ini tidak diketahui secara pasti penghambatan bakterisid ataupun bakteriostatik karena banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketebalan media, macam media, inokulum, dan laju difusi bahan antibakteri. Faktor yang dapat mempengaruhi difusi yaitu suhu inkubasi, nilai pH, dan komposisi medium. Mekanisme daya antimikroba terhadap sel dapat dibedakan atas beberapa kelompok, yaitu merusak dinding sel, mengganggu permeabilitas sel, merusak molekul protein dan asam nukleat, menghambat aktivitas sel, menghambat sintesa asam nukleat. Aktivitas antimikroba yang dapat diamati secara langsung adalah perkembangbiakannya.
Yang dapat diambil pada praktikum ini, uji potensi antimikroba ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu metode difusi dan metode dilusi. Berdasarkan hasil pengamatan, ekstrak buah alpukat ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa yang ditunjukkan dengan luasnya diameter zona hambat yang terbentuk dan hasil yang sensitif. Pseudomonas aeruginosa ini merupakan bakteri yang menyebabkan infeksi pada saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, dan dermatitis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.